adik-adik semua, shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga masih tetap sehat dan juga kuat ya adik-adik. Kalau kakak tanya, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik jawab, luar biasa, Yesusku baik. Oke, siap ya adik-adik? Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa, Yesusku baik. Iya, Tuhan Yesus itu baik untuk kita. Kakak juga dengar adik-adik udah mulai sekolah kan dari rumah. Meskipun kita masih harus belajar dari rumah, kakak harap semangat kita untuk menuntut ilmu tetap sama seperti semangat kita saat menuntut ilmu di sekolah ya adik-adik. Tahan dulu kangen sama teman-temannya. Kita tunggu biar COVID-19 ini bisa cepat berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oh iya, buat adik-adik yang udah mungkin lupa nama guru skala minggunya, hari ini kakak mau mengingatkan lagi, kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Feby Lydia Simatopang, kakak adalah guru kelas Yohanes. Tapi hari ini kakak mau mengajak semua adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama dan juga dari cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yuk adik-adik, kakak Feby ajak adik-adik untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing dan kita mau memuji Tuhan. Kita nggak mau lelah kan kerja di ladangnya Tuhan, kita mau terus semangat dan Roh Kudus yang akan menyertai kita di ladangnya Tuhan. Kita mau mengangkat satu lagu pujian, jangan lelah.
adik-adik, dari lagu yang tadi kita tahu bahwa Kudus akan selalu mengajar kita, menopang dan juga memberikan kita kekuatan di saat kita sedih, di saat kita senang, di saat kita marah, di saat kita tertawa bahagia, di saat kita belajar, di saat kita bermain, dan juga di setiap pertambahan usia kita. Untuk itu, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di 1 minggu terakhir ini. Kita mau sama-sama mengucapkan Happy birthday to you and God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Nah adik-adik, sebelum kita nanti mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa pembuka dulu ya. Kita juga mau mendoakan teman-teman kita yang tadi berulang tahun. Kita mau bersikap untuk berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami mau ibadah online Tuhan, meskipun kami masih belum bertatap muka di gereja-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan membimbing ibadah kami hari ini. Kau yang mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau juga yang memberkati sahabat-sahabat kami, adik kami, dan kakak kami yang tadi berulang tahun. Kau yang berkati agar mereka boleh mendapatkan panjang umur dan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, Kakak Feby mau menampilkan video dari adik-adik yang telah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Ini dia videonya. Ayat 12 yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12 yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Titus 2 ayat 12 yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12 yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Titus 2 ayat 12 ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 2 ayat 12 yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Titus 2 ayat 12 yang berbunyi, ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Titus 2 ayat 12 ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, itu tadi adik-adik yang telah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Nah, minggu depan kakak harap lebih banyak lagi ya adik-adik yang mau mengirimkan video ayat hafalannya ke wali kelasnya masing-masing, agar video adik-adik boleh ditampilkan di video ibadah online minggu depan. Kakak tunggu, oke? Sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu telah datang. Siapa yang udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak pemain musik kita, yaitu Kakak Marta Trivena Gultom. Untuk Kakak Marta, kami persilahkan. Shalom adik-adik, di sini ada Kakak Marta. Kali ini kita tidak mau bernyanyi atau bermain musik adik-adik, tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Kita mau tidak ribut, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami dengarkan hari ini tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya dengan adanya firman Tuhan kami dapat merenungkannya sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu nggak temanya hari ini apa? Nggak tahu ya. Hari ini temanya tentang menjauhi kejahatan. Natsnya dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Adik-adik, pada mulanya ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, yaitu siapa adik-adik yang pertama? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di sebuah taman yang sangat indah. Ada yang tahu taman apa namanya? Iya, pinter banget ya. Namanya Taman Eden. Taman Eden ini sangat indah. Tuhan berfirman, katanya semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh dimakan. Tapi kecuali ada satu buah pohon yang buahnya tidak boleh dimakan adik-adik. Lalu adik-adik ada yang tahu nggak Adam dan Hawa taat atau tidak? Iya, Adam dan Hawa tidak taat. Maka itulah dosa pertama manusia. Lalu yang selanjutnya, ada yang masih ingat tidak kisahnya Kain dan Habel? Iya, Kain dan Habel adalah seorang kakak adik. Ketika mereka mempersembahkan korban persembahan siapa nih yang diindahkan Tuhan? Iya, korban persembahan Habel. Maka ketika itu Kain menjadi marah. Saat dia marah, ia membunuh adiknya. Wah, itu perbuatan yang jahat adik-adik.
Lalu ketika keturunan-keturunan selanjutnya, manusia banyak sekali berbuat dosa. Manusia menjadi jahat. Lalu disebutkan di nats tadi bahwa Tuhan menyesal dan hal itu memilukan hati Tuhan. Dalam nats tadi kita ada menemukan kata menyesal. Kak Marta, apakah Tuhan benar-benar menyesal? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Tahu adik-adik. Tapi kata menyesal di sini, kalau kita lihat dalam terjemahan Alkitab bahasa Ibrani, maka bahasa Ibraninya adalah nakam, yang artinya lebih kepada perasaan bersedih atau perasaan berempati. Lalu dikatakan bahwa kejahatan-kejahatan manusia, perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan manusia sangat memilukan hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan itu artinya apa adik-adik? Iya, sangat menyedihkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Coba Kakak Marta pengen tahu kira-kira apa aja sih perbuatan-perbuatan jahat itu adik-adik? Misalnya, berbohong kepada orang tua, bermalas-malasan, bermain game online secara berlebihan sehingga menyebabkan kecanduan, tidak mau mendengarkan kata orang tua untuk stop bermain game, itu sudah termasuk ke dalam perbuatan yang tidak baik, yang jahat adik-adik. Pokoknya banyak sekali contoh-contoh perbuatan dosa yang kita tahu ya adik-adik. Di sini kakak punya beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, yang jahat, yang tidak baik. Yuk kita lihat. Waktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Ini udah baru curang, Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Tunggu dulu, kau mau kemana bang? Mau nonton Ben 10. Nggak bisa, aku mau nonton Barbie. Bah, enak aja kau. Kan aku duluan yang mau nonton. Enggak, abang tiap hari nonton Ben 10 jam segini. Padahal tiap hari aku juga pengen nonton Barbie jam segini. Soal kau nonton Barbie-mu itu. Hari ini episode lanjutan kemarin. Masa aku udah capek-capek nonton episode sebelumnya nggak tahu endingnya? Gak mau, aku juga butuh hiburan bang. Ma, nonton Barbie, Ma. Jangan, Ma. Nonton Ben 10 aja, Ma. Ben 10. Jangan ribut. Mama lagi nonton drama Korea ini. Mama udah seharian nonton episode 1 sampai 21. Ini episode terakhir. Nah, seperti tema kita hari ini, bahwa kita harus menjauhi kejahatan. Ketika kita tahu suatu perbuatan jahat, maka kita tidak boleh melakukannya. Kita harus menjauhinya. Kita harus membuang perbuatan-perbuatan yang jahat yang dapat menyebabkan dosa. Lalu, kenapa ya Tuhan membiarkan iblis menggoda kita, adik-adik? Bukan karena Tuhan tidak mampu melawan iblis. Semua yang terjadi adalah sesuai kehendak Tuhan. Dari situ, Tuhan ingin agar kita tetap kuat. Kita semakin kuat dalam melawan godaan iblis. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan menginginkan kita untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk kembali mencari Tuhan dengan cara berdoa, meminta ampun, menyadari kesalahan, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk menjauhi kejahatan, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu kita butuh
pertolongan dari Tuhan dengan cara berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Selanjutnya kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dengan cara membaca Alkitab. Tidak hanya dibaca adik-adik, tapi kita pun perlu merenungkannya. Dari situ kita dapat tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam hal menjauhi kejahatan kita perlu yang namanya berkomitmen. Artinya ketika kita berjanji hari ini, Tuhan aku tidak akan melakukannya lagi, besok, lusa, 3 hari kemudian, seminggu kemudian, tidak dilakukan lagi. Butuh tekad, butuh iman yang kuat. Saat ingin melakukan perbuatan dosa, adik-adik ingat bahwa Tuhan membenci dosa, membenci perbuatan yang jahat. Maka ketika adik-adik hendak melakukan sesuatu, oh iya Tuhan kan gak suka sama perbuatan yang jahat. No, aku tidak akan melakukannya lagi. Ketika iblis menggoda adik-adik, no, Tuhan tidak suka perbuatan yang jahat. Aku tidak boleh jatuh ke dalam dosa. Kakak juga mau memberitahu khususnya untuk anak kelas Lukas dan Yohanes, mungkin saat ini sedang ingin bergaul, sedang ingin mempunyai lingkungan pertemanan yang banyak. Adik-adik harus hati-hati. Jangan sampai adik-adik masuk ke dalam lingkungan pertemanan yang membawa dampak negatif. Tentu adik-adik hal itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal ini bukan cuma adik-adik saja yang masih perlu belajar untuk menjauhi kejahatan, tapi kakak Marta, mama papa adik-adik, orang-orang di luar sana pasti seringkali masih berbuat dosa. Oleh karena itu kita harus mulai dari diri sendiri untuk menjauhi kejahatan sehingga kita bisa mengingatkan orang-orang terdekat kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sebelum kakak menutup firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk sejenak merenungkan, menyadari kira-kira kesalahan apa yang hari ini atau kemarin adik-adik suka lakukan. Ya, sudah ya adik-adik? Nah, kita mau meminta ampun kepada Tuhan, kita mau menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan kita mau membawanya ke dalam doa. Sambil kita doa penutup, kita lipat tangan, kita mau fokus, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan untuk senantiasa menjauhi kejahatan. Tuhan, tuntun kami agar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuhan, kami mau menyadari bahwa banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mau menyerahkan itu semua kepadamu Tuhan. Kami mau meminta ampun dan kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bimbing kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, setiap firman Tuhan hari ini kiranya adik-adik tidak hanya mendengar, tapi juga dapat merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Wah, kayaknya adik-adik pada antusias ya tadi mendengarkan firman Tuhan. Pasti firman Tuhannya sangat seru kan? Nah, firman Tuhan yang tadi kiranya boleh adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan sekarang kita juga mau bilang terima kasih untuk pelayanan dari Kakak Marta. Kita ucapkan sama-sama ya. Terima kasih Kakak Marta. Tuhan Yesus memberkati kakak.
Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau memuji, kita mau bersorak dan mau mengatakan haleluya karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau mengangkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara kebaktian online Sekolah Minggu GKPI Padalarang ini. Kita mau sama-sama berdoa penutup dan nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami yang boleh adik-adik ikuti ya adik-adik. Yuk mari kita bersatu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah online Sekolah Minggu GKPI Padalarang yang boleh kami jalani hari ini. Kami telah memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk teman-teman kami,
guru-guru kami, mama papa kami, saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau yang memberkati kami dalam seluruh aktivitas kami. Berkati juga ya Tuhan agar wabah COVID-19 ini boleh cepat berakhir, agar kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kau yang berkati juga ekonomi dari keluarga kami masing-masing. Kau yang memberkati gereja kami tercinta GKTI Padalarang, supaya kami juga nanti boleh bersekolah minggu lagi di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati agar kami boleh belajar di sekolah. Meskipun kami sekarang masih belajar di rumah, tapi Engkau yang memberkati setiap pelajaran agar kami boleh mengerti, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kau juga yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan agar kami boleh layak disebut anak-anak-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu GKTI Padalarang sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di ibadah online minggu depan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.